Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Mungkin ini Natal kesekian kalinya bagi kalian ya. Kalian sudah di gereja, kalian sudah ada mungkin ada yang di PPA atau ada yang lain. Kalian merayakan Natal di rumah. Ini Natal bersama teman-teman di sekolah. Kira-kira senang enggak? Senang. Ya, yuk. Pak Bopo ajar kalian berdiri yuk. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk bisa merayakan Natal pada kesempatan pagi siang hari ini. Kita menaikkan satu sucian Bapak mendatang.
beberapa minggu yang lalu, tahun yang lalu ya, meskipun kita hanya lewat masih berapa hari ini, tanggal berapa 6 ya? 2000. Tanggal 6 berarti sudah 6 hari kita lalui. Kita mungkin sudah merayakan Natal di gereja masing-masing, di sekolah minggu, mungkin undangan teman sana sini. Nah, pertanyaannya seperti ini, ketika Natal kamu ikuti, apa yang terjadi pada dirimu sampai saat ini? Ada perubahankah? Ya. Ada? Ya. Ada sesuatu yang membuat kamu itu tahu bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri? Benar? Ya. Benar ya? Ya. Ya, kalau benar amin. Nah, anak-anak kasih Tuhan, jadi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ini, tentang kelahiran Yesus membawa kehidupan yang nyata. Apa anak-anak? Tadi kelahiran Yesus membawa kehidupan yang nyata. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, Pak Rumah berikan ilustrasi. Pernah nggak melihat tetangganya atau ibunya atau siapa mengandung? Ya. Pernah lihat? Pernah. Pernah ya? Kalau Natasha belum pernah lihat ya, karena ibunya dia yang baru anak pertama. Tapi kalau Blessing mungkin sudah pernah lihat. Blessing ketika mamamu hamil, mengandung, kamu bangga enggak? Lupa. Bahagia enggak ketika kamu lihat mamamu hamil, punya adik, kamu bahagia enggak? Masa udah bahagia loh ini? Loh. Masa gak bahagia punya adik ya? Tentunya bahagia punya adik kok. Oh, sebenarnya adikku lahir. Nah, ketika seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, ya, biasanya akan statusnya berubah, bener ya? Evan contohnya mungkin punya tante, ya, punya tante enggak? Karena kamu dilahirkan dari ibumu. Wah, aku punya tante, punya bude. Itu berarti ketika seorang ibu melahirkan anak, ya, itu akan merubah status daripada kalian. Kamu bisa dipanggil om, bisa dipanggil paman, kalau ada yang cewek ya tante, bude dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus, ya. Kita punya Tuhan Yesus, kenapa harus dilahirkan? Kok Yesus kudu lahir apa toh? Kok nggak lahir barang apa gitu? Nah, kenapa? Karena Yesus itu sebelum lahir itu sudah ada nubuatan, Nabi Yesaya. Nubuatan itu artinya seperti ini. Ada seorang nabi yang berkata bahwasanya akan ada raja damai yang akan memberikan keselamatan. Nah, betul ya. Jadi kelahiran Yesus membawa kehidupan nyata. Seperti apa? Sekarang ilustrasi yang lain. Ketika kamu percaya Yesus, kamu berubah enggak? Ada perubahan hidupmu enggak? Ada enggak? Adanya di mana Mas Irfan? Mungkin bisa cerita sedikit. Ketika kamu percaya Yesus, ada perubahan enggak? Perubahannya di mana? Enggak apa-apa, cerita aja. Enggak apa-apa. Ada perubahan apa? Mungkin dulu aku nakal, Pak. Saya percaya Yesus orang nakal. Bisa seperti itu ya? Ya enggak? Ya. Enggak, sama aja. Oh, masih sama, masih nakal. Nah, ini Dulu tuh pernah nyolong ikan. nyolong ikan. Itu dulu ya. Kalau percaya Yesus apa nyolong? Enggak. Ada perubahan? Ada, berubah ya. Jadi ada perubahan, benar. Enggak apa-apa. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, kita harus ada perubahan. Ya, katakan, aku mau berubah. Kata bersama-sama, Ciloro telu. Aku mau berubah. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, Yesus lahir itu tidak semata-mata ben terkenal, tidak. Tetapi ini benar-benar rencana Bapa yang di surga, ya. Dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kelahiran Yesus itu adalah memberikan anugerah, memberikan perubahan kepada setiap kita. Ya, ini anak-anak masih kecil. Nah, anak kasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, dengarkan saja. Ya, dengarkan. Ojo ngantuk, Mbak, ngantuk. Bentar ya, nanti bentar selesai. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan,
dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi siapa? Kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ayat ini berbicara tentang apa? Kelahiran Yesus membawa kehidupan nyata, menekankan bahwa kelahirannya adalah sumber hidup kekal. Sumber hidup kekal. Pak Jomong Dewi Mas, dengan firman Tuhan dulu ya, nanti. Nah, anak-anak, Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu itu tidak seperti kalian. Waktu lahir beberapa tahun yang lalu, kalian lahir di mana? Rumah sakit. Rumah sakit, orang sing nggone Mbak Dukun. Ada enggak? Nggak Nah, ada. cicilnya Pak Nurul mungkin Mama Bensi itu Mbak Dukun mungkin ya? Nah, Enggak. Karyati, Pak. Oh, Karyati. Nah, cile itu dulu di Mbak Dukun ya. Makanya ada Mbak. Dulu kan saya kan apa ya? Karena enggak ada namanya bidan, enggak ada namanya dokter. Jadi minta tolongan dukun bayi tapi ya, bukan Mbak Dukun sing BWDWS bukan ya, tapi dukun bayi. Itu, ya. Jadi Tuhan Yesus lahir itu dengan kesederhanaan. Orang lahir di gone rumah sakit mewah, Istana. orang lahir di gone apa bidan sing terkenal tidak. Justru Tuhan Yesus itu malah lahir di mana? Kandang Di domba. kandang Domba. domba. Ya, diberikan sebuah palungan. Nah, ketika Yesus lahir, siapa yang datang duluan? Ayo, siapa yang ngerti? Yesus lahir itu atau kabar mau ada kelahiran Yesus, siapa yang datang duluan? Yusuf. Ayo, siapa? Nah, siapa ya? Para gembala benar siapa? Orang Majus. Majus. Ketika Yesus lahir mak ceprot, orang Majus datang, kemudian mempersembahkan kemenyan, mur dan Mas. ya. Mas Kemenyan dan Mur. Mas kemenyan dan mur. Ya. Nah, anak-anak, tetapi ada satu penghalang. Siapa? Herodes raja. Penghalangnya apa? Dia tidak terima kalau ada namanya nanti orang yang menggantikan posisinya. Dianggap ini politik oleh Herodes. Ya. Nah, tetapi ketika orang Majus sudah tahu kelahiran Yesus, dia kembali tidak pada Herodes? Tidak. Tidak, dia tidak akan memberitahukan. Tapi Herodes punya pikiran yang jelek. Akhirnya dia apa? Membunuh semua bayi pada saat itu. Nah, anak kasih Tuhan, Yesus lahir, ya sekali lagi memberikan kehidupan yang nyata pada siapa? Pada kita semua. Nah, perhatikan dulu firman Tuhannya. Yesus lahir di tempat yang penuh kesederhanaan, tidak di tempat yang mewah. Berarti itu menunjukkan bahwa Yesus itu mencontohkan kehidupan yang nyata bagi semua orang. Ya, kamu lahir dikai pakaian sing api-api ya, dikai kelambu. Kalau Yesus tidak, ya. Yesus lahir di palungan, di kandang domba, mungkin baunya cemidel wedhus dan sebagainya. Iya, baunya kan nggak enak wong kandang domba. Ya. Nah, disitulah Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Allah punya rencana yang baik untuk kita, supaya yang dosa itu tidak berdosa lagi. Melalui nanti karya keselamatannya, kematian Yesus di atas kayu salib. Karena kalau ada kematian berarti ada kelahiran. Nah, anak kelahiran berarti ada kematian. Nah, saudara, anak-anak kasih sampai saudara ya, anak-anak kasih Tuhan. Jadi kelahiran Yesus membawa kehidupan yang nyata seperti apa? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu perlu kita imani dan yakini, yaitu bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada semua orang. Ya, jadi membawa kehidupan nyata. Kita akan diberikan jaminan hidup yang benar. Kalau kita mati nanti, kita yakin tidak di surga? Yakin tidak kamu? Yakin tidak? Yakin. Karena apa? Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita. Jadi kelahiran Yesus membawa kehidupan yang nyata bagi semua manusia. Yang pertama adalah tadi
Tuhan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Keselamatan bagi kita, ya, melalui peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia bangkit dari yang ketiga, mengalahkan atas maut, dan disitulah keselamatan kemenangan diberikan pada semua manusia. Kita tahu bahwa Yesus itu lahir bukan sekedar lahir ke dunia, tetapi punya visi misi untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi anak-anak, Yesus membawa kehidupan dan yang ketiga apa? Jangan mungkin ada. Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada semua orang. Ya. Kita berkeyakinan bahwa suatu saat kelak nanti ketika kita percaya pada Yesus, kita akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ya. Kematian Yesus tidak akan pernah sia-sia karena menyelamatkan kita. Karena Yesus sendiri mati atas maut. Kenapa Pak Luka bicara tentang kematian? Karena ada kelahiran, ada kematian. Ya. Jadi yang ketiga yang perlu kita yakini, kita imani bahwa Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada semua orang. Semua orang sebenarnya. Tapi pertanyaannya tidak setiap orang itu mau menerima. Ya dah, coba ke lebih koncomu. Coba Yesus lah. Pasti dia berkata, kan dia tidak mau menerima. Ya. Keselamatan disia-sia. Ya, ini anak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada semua orang. Ketika Yesus orang Majus datang kepadanya, ada damai sejahtera orang Majus. Dia yakin bahwa nantinya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, raja atas segala raja. Seperti tadi anak-anak teman-teman menyanyi, aku adalah raja, engkau adalah seorang raja. Iya. Ya. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita semua melalui kelahirannya. Dan ini anak-anak, pentingnya Yesus itu lahir ke dunia. Lalu bilang pergi seperti ini, membayangkan, mengandaikan, andainya kita Yesus itu ketika dilahirkan kemudian tidak ada kematian dan kebangkitan, apa yang terjadi? Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tetapi peristiwa kelahiran Yesus, kemudian kematiannya, kebangkitannya, itulah membuktikan bahwa Allah, Yesus menang atas maut, dan keselamatan itulah yang diberikan kepada kalian semua dan seluruh kita semua. Nah ini anak-anak, jadi pentingnya Yesus lahir ke dunia membawa kehidupan yang nyata bagi kita semua anak-anak. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh kita pahami, mendengarkan dulu. Jadi firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini, kelahirannya membawa kehidupan yang nyata. Yang nyatanya seperti apa tadi? Yesus memberikan hidup kekal pada semua orang. Kemudian Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberikan pengharapan pada semua orang. Dan terakhir, Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Ini pentingnya Natal. Natal terjadi bukan tanggal 25 toh. Dengarkan, jujur. Natal terjadi bukan hanya tanggal 25. Natal itu jadi harus terus menerus. Harus kita lakukan. Kelahiran Yesus kita harus terus peringati, tidak hanya waktu Desember saja. Setiap hari kita harus merayakan, kita harus merasakan kasih Tuhan itu. Kebenaran firman Tuhan cukup singkat. Sekali lagi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita berubah sikap kita. Tadi seperti Mas Irfan, saksian dulu menyolong, mencuri, tapi sekarang sudah tidak. Ada perubahan. Kalau siapa? Mana yang mangga? Pernah mencuri atau mungkin berkelahi, tapi sudah percaya Yesus, ada perubahan hidup enggak? Harus ada perubahan. Mungkin Pak Koko, Pak Nurul, Ibu Mama Brengsing, Mama Natasha, ya, punya pengalaman yang dulu tidak mengenal Tuhan, tapi ketika tahu bahwa Yesus lahir ke dunia menyelamatkan, memberikan jaminan pada kita, maka harus ada perubahan hidup pada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ini. Tuhan izinkan untuk anak-anakmu
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari anak agak gambar sini, agak maju sedikit aja ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan karena pada siang hari ini, siang hari ini kita bisa merayakan Natal yang begitu sederhana. Kita bersyukur disampaikan oleh Ibu Mama biasa tidak semua sekolah bisa melakukan ya, karena melihat situasi kondisi dunia. Kita bersyukur kita masih bisa. Mari kita berdoa. Nanti kalau pada kita akan mengatakannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini telah membimbing kami dalam ibadah Natal dan merayakan bersama-sama. Bersyukur karena Tuhan sudah bimbing kami dari awal sampai akhirnya. Kau berkati pelayan-pelayan yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga semua yang kami berikan pelayan pada saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati aktivitas hari ini anak-anak kami semuanya. Kami hamba berdoa untuk seluruh anak-anak kami dari satu kelas sampai kelas 6 yang saat ini lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Tambahkan kepandaian, kecerdasan, hikmah yang berasal dari Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan yang saat ini sedang bekerja baik di luar kota, dalam kota, lindungi mereka. Penyertaan menyatakan bagi mereka semua. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang punya beban berat Tuhan berikan keluarga mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari anak-anak kita katakan kita semuanya, kita menerima berkat Tuhan. Ketika engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan engkau melakukan dalam hidupmu hari per hari, maka sesungguhnya Tuhan berkati engkau. Tuhan jadikan engkau terus naik dan naik. Tuhan jadikan engkau menjadi anak yang pintar, yang penuh hikmat yang dari Tuhan. Tuhan terus memakai engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Kristus menyertai kau sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap berdoa dan bersyukur. Haleluya. Percaya berkata amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.